Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin wa mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan urusan rakyat dan bangsa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi pada saat sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah kelas Tadarus 5T yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali pada majelis kita Tadarus 5T bersama Markas Al-Hijaz atau Markas Tadarus Jakarta. Para hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah kelas Tadarus 5T yang Allah muliakan, alhamdulillah pekan lalu kita telah menyelesaikan kajian kita surat Al-Fil hingga ayat terakhir, mulai dari tamhid, tazkiyah, tafsir, dan tadaburnya sudah kita bahas bersama. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita memasuki kajian surat Quraisy. Surat apa? Surat Quraisy. Insyaallah kita mulai dari pengenalan atau tamhid dari surat Quraisy. Sebelum masuk kepada pembahasan kita, yaitu surat Quraisy, seperti biasa kita melakukan tanya jawab terlebih dahulu. Silakan para hadirin, para Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Silakan dijawab di kolom chat. Silakan. Pertanyaan yang pertama, surat apa setelah surat Al-Fil? Surat apakah setelah surat Al-Fil? Silakan dijawab di kolom chat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat apakah setelah surat Al-Fil? Surat Quraisy. Mumtaz, Masya Allah. Surat Quraisy. Mumtaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jawabannya benar, surat Quraisy. Pertanyaan yang kedua, Quraisy atau suku Quraisy adalah suku yang berpengaruh di kawasan mana? Di kawasan mana?
Mekah. Di kawasan Mekah atau di kawasan Jazirah Arabiyah ya, Jazirah Arab, khususnya di Mekah, yaitu suku yang sangat berpengaruh di kawasan Jazirah Arab atau khususnya di Mekah. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Alhamdulillah jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nama surat yang ke-106 dalam Al-Quran? Apa nama surat yang ke-106 dalam Al-Quran? Surat surat Quraisy ya. Quraisy. Al-Quraisy. Yang benar surat Quraisy. Surat Quraisy. Ya, benar. Mumtaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana di manakah surat Quraisy diturunkan? Belum selesai pertanyaannya sudah dijawab ya, Masya Allah. Surat Quraisy diturunkan di Makkah. Ya benar, surat Quraisy diturunkan di Makkah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah melakukan sesi tanya jawab atau tamhid pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah Al-Quran. Untuk sesi tilawah pada malam hari ini, kami meminta atau mempersilahkan kepada para peserta yang berkenan, yang memungkinkan ya untuk membaca, yang memungkinkan untuk membuka mikrofonnya di rumahnya. Kami persilahkan para peserta yang berkenan membacakan surat Quraisy dan silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Fitur dari melalui fitur raise hand di Zoom. Silakan yang ingin atau yang memungkinkan untuk membaca surat Quraisy. Siapa? Silakan. Wanita tidak apa-apa, Ustaz. Siapa? Tidak. Akhwat tidak apa-apa membacakan. Tidak apa-apa, tapi kameranya ditutup saja ya. Baik. Ibu Harum bersiap. Iya, iya, Bismillah, Ustaz. Karena tidak ada yang eh, tidak ada yang mau. Ya. Ya, silakan Ibu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakillahu khairan kepada Ibu Harum dengan وإياكم bacaannya. أستاذ. Masya Allah, tahsinnya bagus. Kami persilakan satu lagi dari Ikhwan. Silakan jika ada Ikhwan yang berkenan membacakan surat Quraisy, silakan dibuka mikrofonnya dan silakan membacanya. Ayah, tafadhal. Siapa? Satu lagi. Ikhwan, ada?
Tidak ada. Bapak Ahmad Syarif atau akhwat lagi satu lagi. Silahkan. Satu lagi, bismillah. Saya Ustadz. Ya, silahkan Ibu Mulyani. Tafadhali, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Jazakillahu khairan kepada Ibu Mulyani. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada yang telah membacakan surat Quraisy secara keseluruhan. Semoga pada malam hari ini dengan dibacakannya surat Quraisy, insya Allah kita mendapatkan pahala sebagai yang mendengarkan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu tafsir atau tamhid surat Quraisy yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Hidayat Lubis hafizahullah taala. Kepada beliau falyatafaddal Ustaz, jazakumullah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz Asid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, para tutor tadarus yang dirahmati Allah, para tim Al-Hijaz dan tadarus yang dirahmati Allah, dan Ustaz Asid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan majelis yang sangat mulia, yaitu majelis tadarus Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita, menurunkan kepada kita ketenangan, memasukkan ke dalam jiwa kita ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga merahmati kita, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya untuk mengelilingi kita, mengelilingi tempat kita saat ini sedang bertadarus, rumah kita, kantor kita, atau ruangan kita. Semoga Allah kirim malaikah mengelilingi kita dengan tadarus ini. Dan juga yang keempat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memuji kita di hadapan makhluk-makhluknya di langit di sisinya Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita telah menyelesaikan walillahil hamd, yaitu surat Al-Fil, dan kita insya Allah hari ini akan masuk surat yang baru, surat Quraisy. Nama suratnya adalah Quraisy. Surat apa? Quraisy. Apakah surat ini menggunakan al atau tidak? Al-Quraisy atau Quraisy saja? Kira-kira apa? Al-Quraisy atau Quraisy saja?
Nama suratnya apa? Quraisy saja ya, betul. Namanya Quraisy. Quraisy. Tidak menggunakan al, tapi kalau surat sebelumnya Al-Fil menggunakan al, sedangkan Quraisy tidak menggunakan al. Jadi surat Quraisy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan surat Quraisy. Mungkin anak ingin Ustadz Asid, coba kita baca terjemahan dulu dari surat Quraisy. Kita ingin baca terjemahan dari surat Quraisy sebelum kita mengenal surat Quraisy ini ya. Kita baca terjemahannya dulu. Sebentar, Ana tampilkan ya. Nanti Ustaz Asid tolong dibacakan. Baik, silakan Ustaz Asid dibacakan surat Quraisy terjemahannya. Baca ayatnya sekejap, kemudian terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy artinya memandang kebiasaan Quraisy dan adat mereka. Nah, ayat kedua. Nah, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf artinya yaitu perjalanan ke Yaman ketika musim dingin dan ke Syam ketika musim panas dengan aman. Jamil. Ayat selanjutnya. Ayat ketiga, "Falya'budu rabb hadzal bait" artinya maka hendaklah mereka hanya menyembah Tuhan pemilik Masjidil Haram yang telah memudahkan perjalanan mereka dan janganlah mereka menyekutukannya dengan apapun. Nah, Mumtaz. Selanjutnya. Selanjutnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, juga telah mencukupkan makanan bagi mereka sehingga tiada merasa lapar dan menjaga mereka sehingga tiada rasa takut. Hal itu karena Allah telah menancapkan di dalam hati bangsa Arab rasa hormat kepada tanah haram dan penduduknya. Baik, jazakallah khairan Ustaz Asid. Syukran. Baik, Rahmat. kita sudah baca terjemahannya. Kita hari ini insya Allah akan mengenal surat Quraisy secara umum. Kita akan tamhid saja. Hari ini lebih kepada mengisi wawasan dan pengetahuan tentang surat Quraisy. Belum masuk ke pembahasan ayat per ayat, ya. Masih tentang pengetahuan umum tentang surat Quraisy. Mudah-mudahan dari pengetahuan umum tentang surat Quraisy nanti ada pelajaran juga yang bisa kita ambil insya Allah. Semoga Allah berikan kita hikmah dan pemahaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai seperti biasa dengan diskusi. Anak akan tanya, surat Quraisy ini turun di mana? Di Makkah atau Madinah? Surat Quraisy turun di mana? Di Makkah ya, betul. Sangat betul. Ya, yang membuat kita yakin bahwa ini turun di Mekah tanpa ada perselisihan pendapat. Apa yang membuat kita yakin ini turun di Mekah coba kira-kira? Karena namanya Quraisy, boleh, betul karena namanya Quraisy. Sahih jiddan. Atau karena suratnya pendek juga betul. Baik, ya, betul. Jazakumullah khairan. Ya, eh, yang paling yang paling eh, yang paling dekat ya, yaitu yang paling dekat dengan jawaban yang paling dekat adalah bahwa ada kata Quraisy di sini. Ada kata Quraisy di surat ini. Cari kata kedua, ya boleh, boleh juga karena suratnya pendek, boleh juga temanya baik. Cari kata kedua, ya baik. Kata kedua yang juga menjadikan kunci bahwa ini pasti surat Mekah, yaitu kata hadzal bait. Hadzal bait, kata hadzal bait.
Betul sekali, jazakumullah khairan. Hadal bait yang dimaksud di sini apa? Pertama ada kata Quraisy ya, di sini ada kata Quraisy. Maaf, ada kata Quraisy, kita kasih pena biru ya, ada kata Quraisy. Yang kedua ada kata al-bait. Al-bait atau hadzal bait. Hadzal bait ini apa artinya? Ka'bah. Ya, Ka'bah dan Masjidil Haram. Ka'bah dan Masjidil Haram. Dua-duanya bisa, ya. Baik, jadi ini dua kata kunci yang membuat kita yakin dan ulama sepakat pastinya bahwa ini adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Pertama, karena ada kata Quraisy sebagai suku asli kota Makkah. Yang kedua ada hadzal bait yaitu Ka'bah al-Musyarrafah atau bisa juga sekitar Ka'bah yakni Masjidil Haram. Karena masjid itu disebut masjid itu karena ada Ka'bahnya. Jadi Ka'bah itu ya Masjidil Haram. Ka'bah itu Masjidil Haram, ya. Itu pondasi pertama masjid adalah Ka'bah, ya. Pondasi pertama masjid di atas muka bumi ini adalah pondasi Ka'bah itu. Maka di sekitaran Ka'bah itu disebut masjid. Baik, jadi hadzal bait ada kaitannya dengan Ka'bah, maka ayat ini turun di Mekah. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk memetakan surat ini. Kita mau memetakan, kita peta-petakan. Kita bagi surat ini menjadi dua, coba ya. Silakan cek artinya, dibaca artinya. Kita ingin menjadikan dia dua bagian. Kita ingin menjadikan dia dua bagian. Silakan coba, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagian pertama itu ayat berapa sampai ayat berapa? Bagian kedua itu ayat berapa sampai ayat berapa? Dibagi dua bagian. Silakan, kira-kira. Iya betul ya. Sahih. Baik, sahih. Bagian pertama adalah ayat 1 dan 2. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua adalah ayat 3 dan 4. Ya, seperti ini pembagiannya. Baik. Kalau bagian pertama, ayat 1 dan 2, jazakumullah khairan. Ayat 1 dan 2 ini bercerita tentang apa? 1 dan 2 bercerita tentang apa? Kebiasaan Quraisy. Sahih. Kebiasaan Quraisy. Sekarang kalau 3 4 cerita tentang apa? Barakallahu fiik. Sahih. Sekarang kalau ayat 3 dan 4 bercerita tentang apa? Silakan ambil kata kuncinya. Boleh hendaklah mereka menyembah Tuhanmu telah mencukupkan makanan bagi mereka. Coba apa kata? Bisa. Ya, jadi 3 dan 4 ini yaitu perintah kepada Quraisy untuk menyembah Allah dan juga di ayat keempat ini ada tentang nikmat Allah kepada Quraisy, ya. Tentang perintah dan juga tentang nikmat, tentang perintah dan nikmat. Itu tema yang ketiga, ayat ketiga dan keempat. Baik. Nah, ini adalah pembagian, ya betul, ya, perintah untuk menyembah Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat pada mereka. Baik, betul. Jadi ini adalah pembagian atau pemetaan surat Quraisy. Kita petakan menjadi dua bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 2. Bagian kedua ayat 3 dan ayat 4. Ayat 1 dan 2 temanya tentang kebiasaan Quraisy. Ayat 3 dan 4 temanya tentang beribadah kepada Allah, tentang menyembah Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita lihat apa kaitan antara surat Al-Fil dan surat Quraisy. Apa kaitannya? Karena gini, karena banyak sekali pandangan para ulama dan bahkan dari zaman sahabat
seperti Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, juga sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menjadikan Al-Fil dan Quraisy seolah-olah satu surat, bahkan dibacanya terkadang tanpa bismillah, langsung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, selesai langsung li'ila fi Quraisy. Jadi Al-Fil dan Quraisy ini sangat-sangat erat kaitannya, sehingga ada sebagian sahabat yang menjadikan dua surat ini seakan-akan satu surat, Al-Fil dan Quraisy. Ya, sekarang kita ingin lihat keterkaitan antara surat Al-Fil yang sudah kita pelajari dengan surat Quraisy. Apa sih keterkaitannya? Sekarang sebelum Anda jelaskan keterkaitan, Anda ingin minta kepada antum sekalian cari di surat Al-Fil dan di surat Quraisy, cari kesamaannya. Cari beritanya yang sama ya. Cari apa bahasanya? Cari sebuah pembahasan yang sama. Baik. Pertama ada di Al-Fil pembahasan tentang Ka'bah. Betul. Di Quraisy ada tentang Ka'bah juga. Betul. Di Al-Fil Allah melindungi suku Quraisy. Dari siapa? Al-Fil melindungi suku Quraisy dari Abraha. Melindungi Ka'bah dari Abraha. Betul? Di sini Allah Subhanahu wa taala melindungi juga suku Quraisy dan juga melindungi Ka'bah. Ya. Jadi ada keterkaitan dari sisi suku Quraisy dan dari sisi Ka'bah. Baik. Ada lagi yang juga keterkaitan? Lihat di sini. Di sini ada negeri. Di surat Al-Fil tidak disebut negeri, tapi ada cerita tentang negeri juga di surat Al-Fil. Ya, di surat Al-Fil. Al-Fil penjagaan Allah terhadap Ka'bah, Quraisy tentang nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka. Betul. Quraisy menjelaskan Al-Fil menceritakan peristiwa penghancuran pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, sementara Quraisy menjelaskan nikmat yang didapat kaum Quraisy setelah peristiwa tersebut. Itu keamanan kemudahan. Ya, betul. Barakallahu fikum. Baik, keterkaitan ini begitu erat sehingga dalam Mushaf Ubay, Ubay bin Ka'ab, kedua surah ini tidak dipisahkan. Betul. Betul. Baik. Baik. Di sini ada negeri. Di sini ada dua negeri. Ada Syam, ada Yaman. Surat Al-Fil ada juga negeri. Negeri yang mana? Tidak disebut, tetapi kalau kita lihat kisahnya ada kaitan negeri. Negeri mana? Negeri Yaman. Ya. Mekah dan Yaman. Mekah dan Yaman. Di surat Al-Fil, di Yaman. Di Yaman itu ada siapa di Yaman? Surat Al-Fil. Di Yaman itu ada siapa? Di surat Al-Fil. Di Yaman ada Abraha. Baik. Sedangkan di surat Quraisy, Yaman ini tempatnya siapa? Yakni di surat ini Quraisy ya. Yaman ini sebagai apa bagi Quraisy? Yaman ini sebagai apa? Sebagai tempat berdagang. Sebagai tempat berdagang, tempat melakukan perjalanan, ya, tempat safar. Jadi Quraisy itu punya kebiasaan safar ke negeri Yaman, negerinya Abraha. Ketika Quraisy ke negeri Yaman, Quraisy itu tujuannya berdagang. Pertanyaannya, apakah Quraisy selama mana namanya, selama berdagang ke negeri Yaman, posisinya aman, tidak ada yang mencegatnya, tidak ada yang mencelakainya, aman, ya. Quraisy itu aman, ke negeri Yaman aman. Jadi ada kaitannya, di sana ada Abraha dari negeri Yaman, kemudian di sini ada Quraisy yang suka pergi ke Yaman untuk berdagang. Jadi Abraha tahu nggak status Quraisy sebelum dia menyerang? Dia tahu nggak Quraisy itu siapa? Ya, harusnya tahu. Harusnya tahu sebab apa? Ayo, kenapa tahu? Sebab apa? Sebab Quraisy, karena Quraisy selama ini memang sering melakukan
perdagangan ke Yaman. Jadi Abraha tuh tahu tentang Quraisy, tahu tentang kemuliaan Quraisy, tahu tentang kemuliaan Ka'bah. Nah, maka dia muncul iri itu yang menyebabkan dia akhirnya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi dia paham, dia tahu sekali. Dia menghadapi siapa, dia tahu sekali. Menghadapi Quraisy, menghadapi Ka'bah, dia tahu sekali. Baik. Jadi ada kesamaan dari sisi apa namanya nih? Dari sisi eh, negeri yang didatangi oleh Quraisy yaitu Yaman dan negeri tempat tinggalnya Abraha. Ada kesamaan. Baik, ini kurang lebih jadi ada 3, mungkin kita ada 3 bahkan bisa 4 ya, bisa 4 kesamaan, tapi coba 3 dulu, yaitu di surat Al-Fil ada cerita tentang Quraisy, di sini juga tentang Quraisy, di surat Al-Fil ada cerita tentang Ka'bah, di sini juga ada cerita tentang Ka'bah di Quraisy, di surat Al-Fil ada cerita Abraha dari negeri Yaman. Kemudian di surat Quraisy juga ada cerita tentang Quraisy yang suka pergi ke Yaman. Tambahan satu lagi, di surat Al-Fil ada keamanan. Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan, keselamatan kepada Ka'bah dan penduduknya, Ka'bah dan Quraisy. Di sini di surat Quraisy juga ada keamanan yang Allah berikan kepada Quraisy. Juga ada keamanan yang Allah berikan pada Quraisy. Ya. Di sini ada aman. Baik, ini kesamaan, ya, kesamaan. Sekarang kita ingin menelaah apa perbedaan atau apa kaitan penting antara Al-Fil dengan Quraisy. Begini, ini kesamaan-kesamaan sudah ya. Sekarang kita akan analisa. Nah, baik. Surat Al-Fil adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah dan Quraisy. Dari apa? Allah menyelamatkan Ka'bah dan Quraisy dari apa? Silakan. Allah surat Quraisy dari pasukan Abraha. Baik. Sahih. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha. Sahih. Berarti di surat Al-Fil itu ada namanya sebuah mudarat, sebuah bahaya, ya. Sebuah bahaya yang menyerang Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah menyelamatkan Quraisy. Jadi di surat Quraisy itu, di surat Al-Fil itu adalah kisah tentang Allah menyelamatkan rumahnya Ka'bah dan penduduknya Quraisy, menyelamatkan mereka semua dari bahaya. Di sana adalah kisah sekali lagi tentang Allah menyelamatkan Ka'bah dan menyelamatkan penduduknya di sekitar Ka'bah yakni Quraisy dari mudarat atau dari musibah atau dari bahaya. Allah selamatkan. Sedangkan di surat surat yang kedua, surat Quraisy, di surat Quraisy cerita tentang kebiasaan Quraisy untuk safar, keluar dari Mekah, keluar. Apa tujuan keluar? Tadi, apa tujuan mereka keluar? Ke Yaman dan ke Syria. Apa tujuan keluar?
Tuh berdagang. Berdagang ini adalah mencari manfaat ya, mencari manfaat atau menahan dari bahaya. Ya, mencari manfaat, kita berdagang. Kita ada tujuannya mencari manfaat atau dagang itu ada bahaya kita tahan. Ya, apa pertanyaannya ya? Kalau ulangi ya, kalau di surat Al-Fil itu ada bahaya yang datang ke kota Mekah. Ada bahaya, ada musibah, ada serangan. Nah, Allah berikan pada mereka perlindungan dari musibah. Itu di surat Al-Fil. Sedangkan di surat Quraisy, sekarang di surat Quraisy, mereka yang keluar. Mereka orang Mekah, orang Quraisy, mereka keluar untuk berdagang. Nah, keluar untuk berdagang ini mengambil manfaat atau menahan dari bahaya? Jawabannya untuk mengambil manfaat. Ya, untuk manfaat. Betul. Sedangkan al-fil, al-fil itu adalah keadaannya adalah eh, disebut daf'ul madarat bahasa Arabnya. Daf'ul madarat itu Allah jaga mereka dari bahaya. Sedangkan di surat Quraisy adalah jalbul manafi' atau bahasa Indonesianya adalah mengambil manfaat. Mereka mendapat manfaat. Ya, jadi yang satu mereka dijaga dari bahaya, yang satu mereka diberikan mendapatkan manfaat. Ya, yang satu dijaga, yang satu mendapatkan manfaat. Baik, mereka dijaga oleh Allah dari bahaya di kota Mekah. Apa yang menyebabkan mereka terjaga di kota Mekah itu? Enggak jadi diserang. Apanya? Ada apa di kota Mekah itu? Karena ada Ka'bah. Sahih. Mumtaz. Sekarang mereka keluar bekerja, mencari rizki, berdagang. Karena di kota Mekah itu kotanya kota Mekah itu kotanya apa? Dalam Al-Quran disebut kota yang lembah yang lembah apa? Lembah yang kering tandus. Ingat itu kata-kata itu. Kering tandus. Tidak ada tanaman. Tidak bisa menanam di situ. Ya, tidak subur. Kalaupun ada tanaman rumput, rumput untuk makan hewan, bukan untuk sayur mayur dan buah-buahan. Tidak banyak di situ tuh negeri yang benar-benar tidak punya produksi. Mereka dapat dari mana ekonomi mereka? Dari Ka'bah. Dari adanya Ka'bah itu mereka dapat di situ banyak rezeki. Orang datang ke sana membawa banyak hal ke dalam Mekah, bawa makanan, bawa A dan B, perdagangan. Dan juga mereka terkadang harus keluar untuk melakukan jual beli perdagangan. Jadi, kita ulangi lagi, jadi karena Ka'bah yang Allah jadikan Ka'bah di Mekah itu, maka orang Quraisy itu mendapat keamanan, mendapat keselamatan dari Abraha. Karena Ka'bah tadi. Surat Al-Fil. Surat Quraisy karena Ka'bah juga mereka orang-orang Quraisy dia mendapatkan manfaat. Karena Ka'bah dia selamat, karena Ka'bah dia dapat manfaat. Karena Ka'bah dia selamat, tidak diserang Abraha. Surat Al-Fil. Karena Ka'bah dia dapat manfaat. Apa manfaatnya? Apa manfaat dia? Karena dia berada di kota Mekah, penduduk Ka'bah. Dia pemegang kunci Ka'bah, penerima orang yang datang ke Ka'bah untuk haji. Apa manfaatnya dia? Ketika dia keluar, apa manfaat yang diraih oleh Quraisy? Apa yang manfaat diraih oleh Quraisy? Ketika Quraisy itu keluar untuk berdagang mencari rizki, ya, ke negeri Yaman dan ke negeri Suriah, Quraisy mendapatkan manfaat keamanan. Jadi dia dapat keamanan dua. Satu, keamanan dari serangan ketika Abraha datang di surah Al-Fil. Yang kedua, dapat keamanan ketika dia sedang ingin mencari manfaat, ingin mencari rizki. Dia dapat keamanan. Di luar dia aman, di dalam dia aman. Paham ya?
Jadi surat Al-Fil adalah keamanan yang Allah berikan di dalam dari bahaya. Sedangkan surat Quraisy adalah keamanan yang Allah berikan di luar ketika dia ingin mencari manfaat. Ketika dia ingin mencari kebaikan, mencari rizki. Allah berikan keamanan. Sebab apa? Sebabnya sama. Sebabnya karena mereka adalah penduduk kota Makkah. Di dalamnya ada Ka'bah. Ya, karena ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Jadi Quraisy ini diuntungkan dengan Ka'bah. Kita lihat ya, coba. Kita lihat di sini ada surat yang ingin. Sebentar. Kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan Quraisy. Nah, coba di sini. Asid, boleh baca ayatnya? Awalam yarau. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. Nah, Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min haulihim. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan siapa mereka di sini? Quraisy. Dan apakah Quraisy tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan Mekah tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. Sekitar Mekah, di luar Mekah, mereka rampok-merampok. Kita lihat di tafsir Mukhtasar, jelas di sini. Nah, silakan Asid, tolong dibacakan sampai sini. Sampai sini. Nah, Tafsir Al-Mukhtasar. Tidakkah orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah atas mereka itu ketika Allah menyelamatkan mereka dari tenggelam mengetahui adanya kenikmatan lain, yaitu bahwa kami telah membuatkan untuk mereka tanah suci yang di dalamnya mereka merasa aman atas darah dan harta mereka. Pada saat orang-orang selain mereka sedang ditimpa peperangan, mereka terbunuh, ditahan, wanita-wanita dan keluarga mereka ditawan, harta mereka dirampas. ya, singkatnya begini. Quraisy itu karena ada Ka'bah, kata Allah kami telah membuatkan mereka untuk mereka tanah suci. Karena ada Mekah Al-Mukarramah, ada Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di dalam negeri mereka. Mereka itu aman. Quraisy itu aman atas darah dan harta mereka. Quraisy itu aman keluar dari kota Mekah, aman, super aman. Tidak ada satupun yang berani menyentuh Quraisy. Ya, tidak ada satupun yang berani menyentuh Quraisy. Jadi Quraisy itu benar-benar aman di dalam negerinya. Allah jaga mereka. Dan di luar negerinya Allah berikan mereka keamanan juga. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab ada tanah suci atau Ka'bah. Sebab ada Ka'bah. Jadi kalau mereka keluar, tidak satupun suku berani mencegat mereka, tidak satupun suku berani menahan mereka, tidak satupun suku berani mencuri harta mereka, tidak satupun suku di tengah jalan berani untuk melukai mereka sedikit pun. Karena kalau ada yang berani mencuri, melukai, mencegat, merampas mereka di tengah jalan, maka suku tersebut tidak akan bisa melaksanakan haji, tidak akan bisa datang ke kota Mekah. Semua suku akan terhalang, tidak bisa datang ke kota Mekah. Dan itu kerugian bagi orang Arab kalau mereka sampai tidak bisa datang ke kota Mekah, tidak bisa haji. Ya, kalau mereka tidak bisa haji, dan dulu ada hajinya yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi haji itu sudah ada sedikit penyimpangan oleh kaum Quraisy. Tapi intinya negara Arab atau bangsa-bangsa Arab saat itu, semua suku-suku Arab di luar Ka'bah, di luar Mekah, baik yang dari Madinah, baik dari Riyadh, dari Yaman, atau dari Syria, dari Palestina, pokoknya yang berbangsa Arab, mereka itu haji ke kota Mekah. Jadi kalau mereka haji, mereka datang ke kota Mekah. Nah, mereka tahu resiko kalau ada orang Quraisy
datang melewati kampung mereka di luar Mekah, baik di Syria, di Yaman, di Madinah, dimanapun, kalau ada orang Quraisy dilukai sedikit, dicelakai, dirampas, maka seluruh suku yang merampas itu akan terkena akibatnya. Mereka tidak akan bisa datang ke kota Mekah dan mereka akan mengalami hal yang tidak baik untuk mereka. Jadi makanya orang Quraisy ini mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari Ka'bah. Ya, benar-benar mereka itu bisa mencari keuntungan dunia dengan Ka'bah dan mereka bisa selamat dengan Ka'bah. Gitu. Sedangkan di sini disebutkan di ayat ini, sedangkan pada saat yang sama, di waktu yang sama saat itu, orang-orang selain mereka atau suku-suku selain Quraisy, mereka itu ditimpa saling peperangan di antara suku-suku yang besar itu. Suku Taif misalnya dengan suku yang lain, suku Madinah dengan suku yang lain. Pokoknya suku-suku selain Quraisy, suku-suku itu mereka saling bertengkar antara suku-suku tersebut. Mereka saling terbunuh, membunuh, saling ditahan, ditawan, wanita-wanita dan keluarga mereka ditawan, harta mereka dirampas. Ini kejadian bagi suku-suku yang lain, tapi tidak akan pernah terjadi bagi suku Quraisy. Jadi suku Quraisy kalau sudah keluar dari kota Mekah, aman sentosa, tidak ada yang berani menyentuh. Sedangkan suku-suku lain kalau dalam perjalanan, resiko tinggi mereka bisa disentuh dan bisa dicuri di tengah jalan. Sedangkan Quraisy tidak. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, surat Quraisy ini menekankan tentang manfaat yang mereka dapatkan dengan mereka berada di samping Ka'bah. Ya, surat Quraisy menjelaskan tentang manfaat yang mereka dapatkan karena mereka adalah penghuni Ka'bah, penduduk Ka'bah. Sedangkan Al-Fil adalah menjelaskan tentang bahaya, tentang keselamatan mereka dari bahaya juga disebabkan karena Ka'bah. Ya, karena Ka'bah. Dan mereka melihat itu, menyaksikan itu, mengetahui itu. Quraisy tahu banget atau sangat-sangat tahu bahwa yang menyebabkan mereka selamat dari Abraha, selamat dari bahaya adalah Ka'bah. Dan mereka juga tahu bahwa yang menyebabkan mereka aman dalam mencari manfaat duniawi ke negeri Yaman dan negeri Syam, mereka juga sadar dan paham itu juga karena Ka'bah. Ya. Jadi dua ayat ini punya keterkaitan yang sama, yaitu Quraisy diuntungkan seuntung-untungnya dengan Ka'bah. Dan Ka'bah itu milik siapa? Ka'bah ini milik siapa? Milik siapa? Ka'bah milik siapa? Ka'bah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Quraisy paham sekali bahwa dia diuntungkan oleh apa? Diuntungkan oleh Ka'bah. Ya, dia paham sekali. Diuntungkan oleh Ka'bah sehingga bahaya tidak sampai kepada mereka dan mereka bisa mengambil manfaat, bisa mendapatkan manfaat dengan jual beli. Jadi Ka'bah itu benar-benar punya peran sangat-sangat signifikan untuk kemuliaan bangsa Quraisy. Ya, dan bangsa Quraisy bisa dikatakan adalah bangsa yang paling kokoh ya di antara bangsa Arab saat itu. Sebab utamanya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebab kedua ya, selain mereka sebagai Ka'bah, sebab kedua karena mereka itu adalah keturunan Nabi. Ya, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Itu juga menjadikan mereka mulia, tapi sebenarnya inti kemuliaan mereka ada di Ka'bahnya, ada di Ka'bahnya. Makanya di dalam surat dalam surat Quraisy Allah berfirman, ayat berapa coba? Ayat berapa? Di sini lihat. Ayat berapa? Ya. Ya. Ayat berapa? Tentang mereka menyembah Allah. Menyembah Allah. Ayat berapa?
Ayat berapa? Ayat 2 atau 3? Perintah, ada perintah untuk menyembah Allah di sini. Ayat berapa? Ayat 3. Betul. Nih, ayat 3. Pertanyaannya, hendaklah kan gini, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Rabb hadzal bait. Kenapa? Kenapa disebut Tuhan pemilik rumah ini, bukan Rabbul Alamin? Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Atau misalnya Tuhan yang menciptakan misalnya. Kenapa Rabb hadzal bait? Apa kenapa? Naam, betul. Sahih di ayat 3, perintah menyembah Allahnya. Ya, tapi kenapa? Kenapa disuruh menyembah Tuhan pemilik rumah ini? Kenapa? Karena kemudian Ka'bah. Ayo apa lagi? Karena di sana Allah disembah. Ada lagi? Baik. Anda ulangi tadi. Karena Ka'bah milik Allah. Nah, Pak Andi betul. Betul, ya. Karena dengan adanya Ka'bah mereka selamat dan mereka dapat manfaat. Itu. Makanya ayat ini menjelaskan sembah Tuhan Ka'bah ini. Kalau kamu nggak ngakuin itu Tuhan Muhammad, begitu gampangnya. Kalau nggak ngakui kamu itu Tuhan Muhammad, kamu tidak mengakui itu Tuhannya Ibrahim, tidak mengakui Allah itu siapa dan siapa, maka akuilah Allah sebagai Tuhan rumah ini. Kamu itu telah diuntungkan dengan rumah ini, sembahlah pemilik rumah ini. Kamu telah diuntungkan dengan Ka'bah, wahai kaum Quraisy, maka sembahlah pemilik Ka'bah. Begitu. Ya. Jadi di ayat ini di surat Quraisy ini sekali lagi surat Al-Fil dan Quraisy Anda simpulkan Al-Fil dan Quraisy, kesimpulannya adalah menjelaskan tentang bagaimana kaum Quraisy itu diuntungkan dengan Ka'bah. Mereka dimuliakan oleh Allah karena Ka'bah. Mereka diberikan oleh Allah keselamatan dan nikmat karena Ka'bah. Karena rumah Allah di situ. Ya, ini dua ayat sama-sama tentang itu. Di Al-Fil mereka diselamatkan Allah karena Ka'bahnya. Kemudian di surat Quraisy mereka bisa berdagang dengan leluasa, aman tanpa sedikit ancaman juga karena mereka adalah karena Ka'bah, karena rumah Allah Azza wa Jalla, karena rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah kurang lebih kaitan antara dua surat ini yang ingin kita simpulkan mungkin nanti atau kita ambil pelajaran di sini adalah uh, bahwa Ka'bah itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ya namanya? Maka agungkanlah Ka'bah sebagaimana mestinya, karena Allah sangat mengagungkan Ka'bah sampai karena Ka'bah itu Quraisy selamat dan Quraisy aman kemana-mana. Itu berkah Ka'bah Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua yang perlu kita fahami dari mukaddimah ini adalah bahwa Quraisy itu benar-benar menyadari, sebenarnya ya, Quraisy itu benar-benar menyadari kemuliaan Ka'bah dan menyadari kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mereka faham. Mereka faham sekali tentang Ka'bah itu, bahwa mereka diuntungkan dengan Ka'bah, tetapi kenapa mereka tidak mau menyembah Allah? Itu nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Tapi intinya Anda ingin sampaikan bahwa dengan surat Al-Fil dan Quraisy bahwa mereka benar-benar menyadari bahwa mereka mulia itu karena Ka'bah, bukan karena ini dan itu. Tapi Ka'bah lah yang membuat mereka mulia, besar, dan disegani oleh seluruh suku Arab. Maka harusnya mereka beriman. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Nanti insya Allah kita bahas di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Silakan didiskusikan dengan tutor masing-masing. Barakallahu fikum.
Allah alam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan yang telah menjelaskan tamhid dari surat Quraisy dan kaitannya dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil. Jazakumullahu khairan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu sesi berikut room. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah dibagi ya breakout room masing-masing bersama para tutornya. Silahkan masuk bersama para tutornya. Untuk peserta Ustazah Hanifah, silahkan memasuki breakout room Ustazah Haura. Dikarenakan Ustazah Hanifah pada malam hari ini ada udzur syar'i, maka kepada pesertanya silahkan memasuki breakout room Ustazah Haura. Silakan peserta Ustazah Hanifah memasuki breakout room Ustazah Haura. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan memasuki breakout room. Untuk peserta Ustazah Hanifah, silakan memasuki breakout room Ustazah Haura. Ustazah Haura. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai, kita sudah bertemu dengan para tutor masing-masing di dalam Berikut Room dan kita tadi sudah berdiskusi terkait tamhid surat Quraisy di dalam Berikut Room. Baik para hadirin, sekarang kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara kita, kita menyimak terlebih dahulu kalimat penutup dari Al-Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, hafizahullah ta'ala, kepada Ustadz untuk menyampaikan kalimat penutup. Kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, afwan. Jazakumullah khairan. Eh, eh, Surat Quraisy dan surat Al-Fil punya keterkaitan yang sangat erat, tetapi keterkaitan itu bermuara pada satu titik, yaitu kemuliaan Ka'bah. Itu intinya, kemuliaan Ka'bah, rumah Allah. Dengan rumah Allah atau Ka'bah itu, maka Quraisy pun menjadi mulia dan dia mendapatkan suatu kebaikan dengan Ka'bah itu. Apa bedanya kebaikan yang didapat Quraisy pada surat Al-Fil dan apa kebaikan yang didapat oleh Quraisy pada surat Quraisy? Sebab Ka'bah itu. Apa kebaikannya di surat Al-Fil? Quraisy itu mendapatkan keselamatan di negerinya dari serangan luar. Itu dikisahkan di surat Quraisy, di surat Fil kemarin. Sedangkan di surat Quraisy dikisahkan bahwa bangsa Quraisy, bangsa Mekah ini, dengan adanya Ka'bah, dia mendapatkan keamanan kemanapun dia pergi. Dia dapatkan manfaat aman kemanapun dia pergi. Jadi Ka'bah telah menjadikan suku Quraisy ini selamat di dalam, selamat di luar, begitu. Aman di dalam, aman di luar. Aman dari bahaya di dalam, aman dari bahaya di luar, sehingga dia bisa dapat manfaat di luar, bisa dapat kebaikan dengan jual beli di luar. Jadi suku Quraisy ini benar-benar, Anda ingin simpulkan, suku Quraisy ini sebenarnya dia sadar bahwa kemuliaan dia itu, keselamatan dia itu di dalam negerinya, dan kemuliaan dia di luar negerinya itu semua karena Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah milik Allah. Dia sadar itu, mereka sadar itu, tapi kebanyakan mereka belum juga beriman atau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy untuk menekankan lagi dari surat Al-Fil, dan nanti kita bahas satu persatu ayat Quraisy ini. Tapi intinya sekali lagi Anda ingin ulangi bahwa suku Quraisy mengerti sekali, paham sekali bahwa kemuliaan mereka di dalam dan di luar kota Mekah itu sebab Ka'bah. Dan mereka tahu Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak beriman. Nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan kita ke kota suci Mekah. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa ke sana bersama-sama sambil bertadarus surat Al-Fil dan Quraisy. Kayaknya tadarus surat Al-Fil Quraisy di kota Mekah enak nih, ya. Biar langsung merasakan Ka'bah al-Musyarrafah. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan kalimat penutupnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini. Baiklah para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku MC undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat.
Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.